Shalom dan selamat pagi para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa pada ibadah pagi hari ini pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Seperti biasa akan saya tampilkan petugas untuk minggu depan. Hendaknya kita yang dipercayai bisa melayani Tuhan dengan sungguh hati dan sukacita. Untuk persembahan secara online juga saya tampilkan di layar. Dan untuk para jemaat yang ingin memberikan secara tunai juga dapat langsung diberikan kepada bendahara gereja. Hendaknya kita semua juga memberi dengan tulus hati dan sukacita. Ada ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kita sebagai jemaat Tuhan harus hidup seturut dengan roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kiranya kita dapat menjadi manusia-manusia yang lebih taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, marilah kita dengan bersemangat hati untuk memuji dan memuliakan namanya. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk menyembah Dia. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Terlebih dahulu sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita membaca responsoria. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu
Tuhan yang berjaya. Tuhan akan memerintah selamanya. Inilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Selamanya Engkau berjaya dan berkuasa di atas dunia ini Tuhan. Selamanya Engkau memerintah di dalam dunia ini Tuhan. Hari ini kami naikkan segala pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami dalam situasi apapun, di dalam setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bahkan menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Sungguh, Yesus Engkau Tuhan yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib, buat keselamatan yang Engkau sediakan bagi hidup kami Tuhan. Sungguh begitu besar kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak ternilai. Kasih-Mu sungguh berharga di dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa dan mempersembahkan hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Hanya untuk-Mu hidup dan hati kami ini Tuhan. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku. Bukan karena
menjagaku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Yesus.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami masih diberikan kehidupan untuk datang ke hadapan Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan kami telah memuji Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui pujian kami. Pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap di antara kami. Kiranya firman ini memenuhi hati dan pikiran kami dan mengubah hidup kami. Engkau jaga setiap di antara kami yang mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat supaya kami bisa fokus mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Dan juga pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup baru. Hidup baru. Ayat firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan bagi setiap di antara kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan akan perkembangan daripada teknologi, khususnya kita melihat perusahaan-perusahaan telepon genggam. Biasanya mereka setiap tahunnya itu akan merilis produk terbaru dan termutakhir yang mereka miliki. Seperti saya tadi baru lihat iklan, ya. Saya baru tahu kalau Samsung telah meluncurkan S21. Wow, satu produk yang terbaru dan saya masih belum lihat dia punya spesifikasi keunggulannya apa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang iPhone juga telah meluncurkan produk terbarunya, yaitu iPhone 12. Di mana sebelumnya itu adalah iPhone 11. Dan juga ada banyak perusahaan telepon genggam lainnya meluncurkan banyak produk-produk mutakhir mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin menjadi satu pertanyaan bagi kita, ya. Sesungguhnya apa yang membedakan produk lama dengan produk yang baru yang dikeluarkan oleh perusahaan handphone ini? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hal yang baru yang diliris oleh mereka yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang saya tahu kalau iPhone 12 itu dia sekarang menggunakan prosesor A14 Bionic. Kalau yang 11 itu memakai A13 Bionic. Apa keunggulan daripada A14? Dikatakan bahwa A14 itu performanya lebih cepat dan seefisien MacBook Pro Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita perhatikan lagi di dalam kualitas daripada beberapa hal, mungkin di kamera, ya, kemudian di dalam penampakan luar, itu pada dasarnya mempunyai perbedaan yang begitu menonjol Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari,
Hal ini akan membuat daya tarik yang besar bagi pemilik iPhone 11 ataupun pemilik handphone lainnya untuk memilih produk yang terbaru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau iPhone ataupun perusahaan telepon genggam lainnya itu menggunakan produk yang terbaru dan yang termutakhir untuk menarik hati para orang yang melihatnya untuk memilikinya. Saya mengajak kita sekilas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk merefleksikan hidup kita selaku orang percaya, Bapak, Ibu. Kira-kira apa hal termutakhir yang terbaik dari kehidupan kita yang bisa membuat orang tertarik, menarik hati orang supaya mereka itu mau menjadi orang percaya? Adakah perilaku yang baru? Adakah karakter yang baru yang selalu keluar dari kehidupan kita setiap harinya? Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan kita itu semakin menjadi daya tarik bagi orang yang belum percaya. Atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, malah sebaliknya. Kehidupan kita itu masih di dalam manusia yang lama, dengan karakter dan perbuatan yang lama, sehingga semakin ditinggalkan orang, bahkan dilupakan oleh orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada setiap di antara kita bahwa orang percaya itu harus tampil beda. Orang percaya tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tapi telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran, memiliki hidup yang baru seturut kehendak daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kembali saya mengajak kita untuk mengulas balik akan firman Tuhan yang di dalam beberapa minggu sebelum kita memasuki tahun yang baru, itu telah saya sampaikan kepada kita. Kita telah dibekali, disiram dengan firman Tuhan yang mengajak kita untuk delete, membuang manusia yang lama. Dan di tahun baru kita diajak untuk restart in Christ, kita mulai di dalam Kristus. Dan minggu yang lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga mengingatkan kita bahwa proses kelahiran baru itu telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan kita ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa kita pada dasarnya telah mati secara rohani. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak akan dapat melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam Tuhan kita memperoleh hidup yang baru. Dan hidup baru ini, ataupun di dalam istilah teologi yang dipakai itu diterjemahkan menjadi regenerasi, merupakan satu perbuatan radikal dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan dalam proses ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus tahu bahwa kita tidak mempunyai peran apapun. Semuanya adalah tindakan Allah. Kalau kita berpikir secara logika, ya, jika kita telah mati secara rohani, bagaimana mungkin orang yang mati itu dapat bekerja sama dengan Allah untuk menghidupkan dirinya? Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan ditekankan kepada kita dalam Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa Allah menghidupkan kita. Kata menghidupkan di sini diartikan diciptakan kembali, dilahirkan kembali. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seseorang yang telah dilahirkan oleh Allah itu mempunyai pembaharuan hidup dengan meninggalkan manusia lama serta kelakuannya yang lama dan mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan rupa Allah. Inilah ciri-ciri orang yang hidup baru, merubah hidupnya dan mentransformasi hidupnya kepada perbuatan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, ada satu ilustrasi yang mengatakan tentang satu peristiwa di mana
ada seorang anak laki-laki yang dia senantiasa mengintai dan memperhatikan aktivitas dari satu sekolah asrama putri Kristen. Dan dia sudah mengetahui sepanjang minggu itu aktivitas mereka apa. Sampai di satu hari dia telah memilih hari itu karena memang di hari itu semua anak-anak putri itu akan meninggalkan kamar mereka dan akan pergi untuk acara olahraga ataupun ekstrakurikuler. Sehingga pada saat itu maka maling kecil ini, pemuda ini, dia masuk ke dalam kamar daripada para murid putri ini dan mencuri barang mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat mencuri, ternyata tidak semua di antara mereka itu yang pergi berolahraga. Ada satu orang daripada murid putri itu yang ada di kamar tidak keluar karena sedang sakit. Di mana pada saat itu ketika dia sedang membongkar-bongkar barang-barang yang ada daripada murid-murid lainnya, maka murid putri yang sakit ini dengan begitu terkejutnya dia mengambil satu buku hitam, kemudian melempar kepada maling kecil ini atau pemuda ini dengan berteriak, "Maling!" Dan kebetulan yang dia lempar itu kena di kepalanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pada saat itu pemuda ini berpikir dia melemparnya dengan satu tas, dengan satu dompet. Maka dia mengambil barang itu kemudian dia lari keluar. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, dia coba buka. Dia coba buka ya, yang dia pikir itu adalah dompet. Ternyata waktu dia buka itu adalah Alkitab kecil Bapak Ibu. Dan pada saat dia buka Bapak Ibu Saudara-saudari, dia heran. Kenapa? Karena pada saat itu dia melihat kepada satu ayat yang pada dasarnya ayat ini mencela dirinya. Ternyata pada saat dia buka itu langsung terbuka di Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28 mengatakan demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Bapak Ibu, pemuda ini heran. Wah, ini buku ajaib. Ini buku tahu saya pencuri. Ini buku ini bisa menasehati saya untuk bekerja keras. Ini buku ini menegur saya untuk bertobat. Maka dia terus memperdalam membaca akan Alkitab ini. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya dia bertobat. Dia percaya kepada Yesus, kemudian dia menyerahkan diri, dia sekolah teologi, sampai akhirnya dia menjadi pendeta dan dia juga pada dasarnya menikah dan membangun rumah tangga. Nah, sampai suatu hari pendeta ini ataupun pemuda yang dulunya maling kecil ini telah menjadi pendeta begitu ya. Dia mau pergi berkhotbah Bapak Ibu. Dia mau pergi berkhotbah, tapi tiba-tiba dia lupa akan Alkitab kecil yang membuat dia bertobat. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia meminta istrinya untuk menolongnya untuk bersama-sama mencari Alkitab ini. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sang istri ini menemukan Alkitab itu. Tapi sang istri ketika menemukan Alkitab, dia melihat, loh ini kan Alkitab saya waktu remaja yang saya pakai untuk melempar maling kecil yang masuk ke asrama kami. Kemudian perlahan dia datang kepada suaminya yang adalah Pak Pendeta. Dia mengatakan, "Pak, saya mau tanya, kamu dulu itu adalah maling yang pernah masuk ke asrama putri dari satu sekolah Kristen yang pernah dilempar oleh seorang murid putri dengan Alkitab." Kemudian sang pendeta ini mengatakan, "Jangan kuat-kuat mah, malu." Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, istrinya itu adalah orang yang melemparnya dengan Alkitab itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, singkat cerita dari ilustrasi ini, sesungguhnya mau mengatakan kepada kita apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Inilah yang namanya hidup baru Bapak Ibu. Satu kehidupan yang berubah total kepada karakter Kristus seturut firman Tuhan.
Jadi apa yang perlu diubah daripada hidup seorang yang lahir baru, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ini ditekankan di dalam ayat 23 yang mau menyatakan kepada kita bahwa roh dan pikiran kita harus diubah. Dan Bapak Ibu, roh di dalam bahasa aslinya itu juga diterjemahkan atau berarti hati, yang merupakan pusat dari segala yang akan dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupannya. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudari dipertegas juga oleh firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, bagaimana ayat ini memperhatikan dan juga mempertegas kepada kita bahwa hati itu menjadi pusat dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Matius 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut, dari hati dikatakan. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan ini jelas menyatakan kepada kita bahwa untuk memiliki hidup yang baru, hal yang paling utama yang harus kita ubah adalah hati daripada setiap di antara kita. Apa yang ada di dalam hati, itu yang akan menjadi pikiran kita. Dan apa yang ada di dalam pikiran kita, itu yang akan menghasilkan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, yang telah lahir baru, yang memiliki kehidupan yang baru, maka kita harus memiliki hati yang mengenakan pikiran daripada Yesus. Dan hati daripada Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana hati dan pikiran yang dimiliki oleh Yesus. Saya teringat kepada satu lagu yang diciptakan oleh Frankie C. Hombing yang berjudul Berikanku Hati Seperti Hatimu. Ya, saya mengajak kita untuk kita angkat lagu pujian ini dulu. Baru saya akan lanjutkan lagi firman Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita ulangi dari awal. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu.
berikanku hatimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari lagu ini memberitahukan kepada kita bahwa hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan dan kasih, Bapak Ibu. Pikiran Yesus itu senantiasa berpikir untuk hal yang memuliakan Allah di surga. Pada saat hidup kita itu diisi dengan hati Yesus, dengan pikiran Yesus, disitulah kehidupan kita ini menjadi baru, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi saya katakan, pada saat hidup kita itu diisi dengan hati Yesus dan pikiran daripada Yesus, disitulah kehidupan kita telah menjadi baru. Bapak Ibu, saya pernah berpikir akan satu hal yang pernah dilakukan oleh Yesus. Apa yang saya pikirkan? Saya berpikir, andai kata saya itu Yesus, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada Yudas sebelum Yesus itu dijual dan ditangkap oleh para tentara? Saya coba balikkan pertanyaan ini kepada Anda. Andai kata Anda adalah Yesus, kira-kira apa yang akan Anda lakukan kepada Yudas? Bapak Ibu, pada saat makan terakhir bersama dengan murid-muridnya, di dalam Yohanes 26 ayat 21, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dan Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas, bahkan timingnya kapan, sesudah apa Yesus tahu, Bapak Ibu. Dan di sini Yesus menyatakan, dia katakan bahwa aku berkata kepadamu. Dia berkata kepada murid lainnya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu setelah Yesus mengatakan itu, mereka saling menuduh satu dengan yang lainnya. Siapa yang akan menyerahkan Yesus? Dan pada saat itu Yesus tinggal mengatakan Yudas orangnya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin Yudas itu akan ditangkap, Yudas itu akan dihukum, dan disitulah kesempatan paling besar sebenarnya Yesus menghukum Yudas itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak melakukannya. Bahkan Yesus membiarkan dia pergi, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang dilakukan oleh Yesus ini sering mencela hati dan pikiran saya. Saat ada orang yang sudah saya berbuat baik kepadanya, bahkan berusaha untuk membantunya dalam segala kesulitan, malah tidak tahu berterima kasih dan masih tetap banyak ulah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hati Yesus inilah yang terus diberitahukan oleh hati saya dan pikiran saya, harus saya praktekkan dalam kehidupan saya. Walaupun saya harus berjumpa dengan orang yang merugikan dan juga orang yang pada dasarnya berniat jahat kepada kita. Dan disinilah manusia baru kita itu diuji, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, sudahkah kita menaruh hati Yesus di dalam hati kita? Dan berpikir seperti Yesus berpikir di dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai satu kesimpulan, di dalam dunia usaha perdagangan handphone, Bapak Ibu, itu ada satu istilah handphone recon, ya. Saya tidak tahu Anda tahu enggak itu, ya, atau namanya handphone rekondisi. Di mana Bapak Ibu Saudara-saudari, handphone ini awalnya adalah handphone bekas. Handphone sudah lama, mungkin sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Mungkin sudah lecet ataupun sudah lecet-lecet. Ya, tidak berfungsi dengan baik. Tapi akhirnya handphone ini diperbaiki, diganti bagian yang rusak, dipakaikan dengan sarung ataupun casing yang baru, diberikan baterai yang baru, dibuatkan kotak dan segel plastik yang baru. Dan akhirnya handphone ini bisa dijual dengan harga yang layaknya baru, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di antara begitu banyak handphone recon ini,
masih banyak yang tidak lulus sensor. Dan masih banyak yang error Bapak Ibu. Saya pernah mau beli handphone ini karena jauh lebih miring begitu. Tapi waktu itu setelah saya beli, 3 kali saya tukar Bapak Ibu. 3-tiganya error. Sampai terakhirnya itu saya tidak jadi beli. Masih bersyukur penjualnya mau mengembalikan uang saya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali. Diciptakan seturut dengan kehendak daripada Allah. Hendaknya hidup kita ini tidak seperti handphone Recon ini. Yang sudah diperbaiki, sudah diperbaharui, tetapi masih tetap error. Tapi hidup ini yang sudah baru yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesungguhnya adalah hidup yang tidak bercela Bapak Ibu saudara-saudari. Nah oleh sebab itu sebagai manusia yang baru, kita harus memiliki hidup yang baru. Kita harus hidup di dalam Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari hidup kita ini senantiasa baru. Seperti yang dikatakan oleh ayat selanjutnya. Dari mulai ayat 25, Efesus 4 itu ayat 25 sampai 32. Bagaimana ciri-ciri daripada manusia yang baru. Yang pada dasarnya meninggalkan yang lama dan menggunakan yang baru. Di sini dikatakan bahwa orang yang dulunya berdusta harus berkata benar setelah menjadi manusia baru. Orang yang dulunya pemarah, yang suka emosi, itu pada saat marah itu tidak boleh berdosa. Tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh dendam, dan juga harus menjadi seorang yang peramah Bapak Ibu saudara-saudari, penuh kasih mesra, mengatakan perkataan-perkataan yang memotivasi dan yang mendukung sehingga ketika orang yang mendengarkannya itu menjadi orang-orang yang pada dasarnya memperoleh kasih karunia. Orang yang berkata kotor itu harus menjadi orang yang berkata baik. Orang yang dulu mencuri, di ilustrasi tadi, itu harus menjadi seorang pemberi yang memperhatikan orang-orang yang kurang. Dan hidup ini harus berubah Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari kiranya Tuhan menolong kita. Supaya karakter daripada kehidupan yang baru ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga inilah menjadi satu hal yang paling mutakhir. Dan inilah yang menjadi daya tarik kita bagi orang-orang dunia. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka ingin menjadi pengikut daripada Tuhan. Kiranya di tahun 2021 kita bisa menjadi orang percaya yang bukan saja lahir baru, tapi hidup baru di dalam semua karakter, hati dan pikiran yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Di minggu yang ketiga ini kami kembali diingatkan. Ketika kami harus memulai di dalam Kristus. Kami yang telah lahir baru. Maka kami juga harus mempunyai kehidupan yang baru. Kami harus menaruh hati daripada Kristus. Menggantikan hati kami yang lama. Kami harus menggunakan pikiran Kristus. Menggantikan pikiran kami yang lama. Membuang semua pikiran yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diubahkan semua karena anugerah dan perbuatan daripada Tuhan. Tidak ada satupun usaha daripada kami. Kiranya Tuhan yang mengajari dan juga yang mengingatkan kami untuk tahu menghargai akan anugerah ini. Tuhan terus yang memimpin kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi orang Kristen yang mempunyai daya tarik yang besar. Sehingga setiap kali orang melihat kami, mereka mempunyai kerinduan untuk menjadi pengikut Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pada saat ini juga hamba mau berdoa untuk setiap jemaat yang ada dimanapun kami berada. Kami tetap rindu akan pertolongan Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari bahaya pandemi yang ada. Tuhan yang berkati kami dari semua usaha dan
rencana yang kami lakukan di tahun 2021 ini. Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera kepada setiap di antara kami. Lepaskan kami dari permasalahan dan persoalan yang kami alami selama ini. Dan juga bagi jemaat yang lemah tubuh, yang sudah tua, Acik Wijaya, Ai Julina, Ai Merapi, Acik Dahlian, dan juga Ai Tani dan jemaat-jemaat lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang hiburkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai hidup kami, Kau yang pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan sama-sama berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同住，万有之言，万福之本。Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan yang melindungi dan senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa lagi, salam.